Oke, selamat berjumpa dengan saya Arif. Di pagi ini saya merekam jam 10.20 menjelang jam pelajaran saya untuk mengajar di kelas 12 ya, di SMA kelas 12 mengajar fisika. Nah, di sini saya memperkenalkan di channel YouTube saya kaitannya bahwa saya dalam mempersiapkan banyak hal yang harus saya lakukan, termasuk diantaranya adalah seperti ini. Jadi saya menyiapkan mikrofon ini supaya suaranya lebih terkontrol, bisa diatur. Kemudian juga ya kadang-kadang saya pakai kecil ini ya, kan bisa dijepit di sini. Tapi untuk meredam suara dari jarak sekitar 3 meter ke sana ya, radius 3 meter itu, biarpun orang berngobrol tidak akan masuk di sini ya. Tapi kalau ini yang sedikit harus diatur lagi volumenya. Kemudian kuncinya juga audio ini ada cara settingnya, Anda bisa lihat YouTube yang lain, itu bagian dari yang lain. Saya menyampaikan ini dalam hal garis besar bahwa kalau bicara di mikrofon tentu speakernya tidak di laptop atau tidak di speaker aktif ya. Speaker aktif itu berarti speaker yang memiliki ciri-cirinya, speaker yang memiliki satu daya sendiri, sumber listrik sendiri, itu namanya speaker aktif. Kemudian disambungkan ke laptop itu sehingga suaranya bisa lebih keras. Itu terjadi feedback ya, feedback. Makanya saya harus pakai ini supaya suaranya tidak, suara dari speaker yang keluar itu tidak masuk ke mikrofon. Suara mikrofon keluar di speaker, sehingga yang disebut feedback itu seperti itu ya. Suara yang di mikrofon sumbernya keluar di speaker masuk ke mikrofon lagi. Nah, itu makanya suka terjadi ya, dengungan seperti itu adalah feedback ya, feedback. Jadi itu yang harus dihindarkan. Maka kebanyakan orang pakai, kebanyakan orang pakai headset ya, pakai earphone. Itu saya kira ya, untuk berbagi dalam hal permasalahan speaker. Kemudian kaitannya dengan kadang-kadang kalau kita bicara dengan mikrofon tetapi belum keluar di speaker, itu komputer kita itu di zaman sekarang ini sudah terlalu canggih, ya. Pembagian pengaturan ya, namanya pengaturan setting itu sudah dibagi sedemikian rupa. Bahkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa
Kalau kita melakukan secara hardware, dikoneksikan atau dihubungkan ke perangkat komputer kita itu sudah diberi fasilitas perangkat lunak software untuk mengatur sehingga dapat menangkap perangkat keras apakah yang terhubung ke komputer, ya. Langsung bisa ketahuan. Jadi ketika saya memasukkan jack nih ya, input mikrofon di sini, kalau diatur setting dideteksi ya, di on, diatur supaya itu on, maka saya diberitahu Anda memasukkan koneksi ini mau input atau output. Nah, tentu jawaban kita, komputer akan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi tergantung jawaban kita. Jadi kalau Anda mau video conference dengan suatu laptop perangkat yang belum pernah digunakan lalu diinstal, biasanya itu ditanya. Jadi hebat ya komputer kita itu bisa bertanya kepada kita sekarang. Apakah komputer ini akan menggunakan mikrofon Anda? Apakah Anda setuju? Ya. Kalau Anda nggak setuju, ya pasti wrong. Mikrofon tidak bisa difungsikan. Dalam arti itu hanya sekedar on off sebenarnya. Bahasa orang awam seringkali itu rusak. Mikrofon saya rusak, berfungsi. Ya, padahal itu bisa jadi karena kelakuan kita sendiri. Jadi itu mengenai sharing mengenai peralatan. Jadi kalau ada pertanyaan itu juga tidak terlalu buru-buru untuk menjawabnya, dibaca, dicamkan lalu dimengerti, baru dijawab. Itu ya. Kemudian kaitannya dengan output juga sama saja. Kok speaker saya tidak berbunyi? Ya, di perangkat sini ya, di perangkat. Nah ini sekarang ini saya sedang aktif menggunakan mikrofon saya, makanya di sini ada. Kalau di sini saya klik, ya klik kanan, maka di sini akan ada. Maaf, saya harus pakai sudah hypermetro, pakai kacamata. Open sound setting ya. Ya di sini. Coba kalau kita perhatikan di sini, kalau kita klik, maka saya sedang pakai sistem ya. Jadi sistem ini ada audionya. Saya rekam juga, jadi kalau saya ini nanti bunyi juga ya rekaman saya ya. Coba Bapak Ibu nanti Anda bisa lihat. Nah ini nanti akan masuk di dalam rekaman sistem bunyi. Karena tadi saya aktifkan pada waktu saya merekam, sistem saya akan rekam juga. Jadi di samping saya suara dari sini direkam melalui ini default. Nah yang paling aman itu ya default, mengikuti apa yang sedang digunakan. Itu default input output, ini berarti Windows yang operating system Windows yang mengatur ini sehingga ini berfungsi. Lalu saya merekam dengan sedang recording ya, saya sedang merekam ini, merekam screen, jadi sedang proses ya, ini berarti saya pakai itu. Di volumenya ini kalau saya kecilkan bunyi ini masuk ya. Itu jadi Anda bisa atur di sini, ini master nih volumenya, jadi saya bisa ubah di sini, akan berdampak pada
hasil rekaman ini kalau saya ubah. Lalu input saya mic in at front, ya, ini menggunakan mikrofon. Tentu saja komputer Anda tidak akan sama seperti ini, berarti tergantung berbagai aspek. Ada merek, ada driver, ya, device, ada produk, merek dari masing-masing hardware, perangkat keras, lalu sistemnya, drivernya, ya, ini real teknik, drivernya dengan perangkat kerasnya harus sesuai. Lalu kembali ke sini, kalau saya ingin mengatur manage sound device, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa output kita itu ada dua. Saya sedang aktif di headset, ya. Ini sedang oleh Windows, sedang kan default tadi sedang di off oleh Windows, berarti saya tidak bisa mendengar dari komputer saya. Di sini ada speaker. Kemudian input device berarti sumber dari suara. Jadi saya sedang menggunakan mic ini, ya, head front panel black, itu yang ini, melalui dua cek. Jadi saya gandakan, lalu saya hubungkan ke sini juga. Jadi ini bisa gunakan ini juga. Jadi maksudnya kalau nanti saya tanya jawab, ini bisa disampaikan ke lawan bicara saya. Itu kira-kira kurang lebih itu sharing saya yang sedikit ini. Tapi ini sharing garis besar supaya kalau terjadi masalah setidaknya Anda sudah tahu, lalu tidak rusak alat, ya. Itu yang lebih penting. Kalau Anda menganggap langsung nilai rusak, itu berarti kategori mungkin, ya maaf ya, mungkin gaptek. Tapi sebenarnya Pak, di pikiran saya tidak ada orang yang gaptek gitu. Terima kasih, sampai jumpa.